Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat membaca puisi. Membaca puisi adalah perbuatan menyampaikan hasil-hasil sastra puisi dengan bahasa lisan. Membaca puisi sering diartikan sama dengan deklamasi. Membaca puisi dan deklamasi mengacu pada satu pengertian yang sama, yakni mengkomunikasikan puisi kepada para pendengarnya. Suharyanto dalam Mulyana 1997 membatasi bahwa hakikat membaca puisi tidaklah berbeda dengan deklamasi, yaitu menyampaikan puisi kepada penikmatnya dengan setepat-tepatnya agar nilai-nilai puisi tersebut sesuai dengan maksud penyairnya. Puisi dalam sastra Jawa mencakup beberapa jenis, salah satunya adalah geguritan. Geguritan memiliki ciri yang sama dengan puisi dalam bahasa Indonesia, yakni tidak memiliki aturan yang baku. Menurut Dresden, dalam Sayuti 1998, puisi adalah sebuah dunia dalam kata. Isi yang terkandung di dalam puisi merupakan cerminan pengalaman, pengetahuan, dan perasaan penyair yang membentuk sebuah dunia bernama puisi. Kesusastraan, khususnya puisi, adalah cabang seni yang paling sulit untuk dihayati secara langsung sebagai totalitas. Elemen-elemen seni ini ialah kata. Sebuah kata adalah suatu unit totalitas utuh yang kuat berdiri sendiri. Puisi menjadi totalitas-totalitas baru dalam pembentukan-pembentukan baru, dalam kalimat-kalimat yang telah mempunyai suatu urutan yang logis. Richard, seorang kritikus sastra, mengungkapkan bahwa suatu puisi mengandung suatu makna keseluruhan yang merupakan perpaduan dari 4 hal, yaitu tema penyair atau sense, inti pokok puisi, yang kedua perasaan atau feeling, sikap penyair terhadap objek, yang ketiga nada atau tone, sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat, dan yang keempat amanat atau intention, maksud atau tujuan penyair. Morris dalam Tarigan 1984, keempat hal tersebut saling berkaitan erat antara yang satu dengan yang lain. Horatius, seorang kritikus Romawi, mensyaratkan 2 hal bagi puisi, yaitu puisi harus indah dan menghibur, namun pada saat yang sama juga harus berguna dan mengajarkan sesuatu. Dalam hal ini, selain memiliki nilai estetika yang berfungsi menghibur, puisi juga mengandung nilai moral, pesan atau ajaran bagi masyarakat yang membacanya. Berbeda dengan pendapat tersebut, Hutagalung, hakikat puisi adalah konsentrasi dan intensifikasi. Pada dasarnya, banyak ahli telah menyimpulkan hakikat puisi dengan menyebutkan unsur-unsur yang hampir sama. Unsur-unsur tersebut merupakan pembangun yang menjadi pokok yang terkandung di dalam puisi. Cliff Sampson dalam Sayuti 1985 memberikan batasan puisi sebagai bentuk kata-kata yang ritmis yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyairnya. Sedangkan Sayuti 1985 memberikan batasan bahwa puisi merupakan hasil kreativitas manusia yang diwujudkan lewat susunan kata yang mempunyai makna. Lebih lanjut, kata-kata yang disusun menjadi baris-baris dengan bentuknya yang khas baru dapat disebut sebagai puisi. Bentuk khas itu muncul dalam pola ritme, rima, baris, bait, dan seterusnya yang merupakan unsur formal puisi. Di samping unsur formal, terdapat unsur kualitas yang menyebabkan bentuk-bentuk yang khas untuk menjadi lebih bermakna berupa tema, ide, amanat, maupun pengalaman penyair yang diidentifikasikan dan dikonsentrasikan. Selain sebagai unsur yang membatasinya, watak puisi juga menentukan hakikat suatu puisi. William J. Grace dalam Sayuti 1985 berpendapat bahwa watak puisi adalah lebih mengutamakan intuisi, imajinasi, dan sintesa dibandingkan dengan prosa yang lebih mengutamakan pikiran, konstruksi, dan analisa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan keterampilan membaca puisi. Tujuan keterampilan membaca puisi meliputi pengembangan kemampuan interpretasi, peningkatan apresiasi terhadap keindahan bahasa, dan penghayatan emosional yang mendalam. Selain itu, keterampilan ini bertujuan untuk memperluas wawasan budaya dan sejarah sastra, serta meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan. Tujuan membaca puisi dapat beragam bagi setiap pembaca,
Ada beberapa orang membaca puisi ini untuk mengekspresikan emosi mereka. Sementara yang lain membaca puisi ini juga untuk memperluas wawasan mereka mengenai dunia. Namun, adapun tujuan utama dalam membaca puisi ini adalah untuk menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Membaca puisi bertujuan menyampaikan makna dalam puisi agar dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Penyuaraan membaca puisi harus dapat menggambarkan isi serta suasana awal yang dipaparkan penyair dalam teks puisi. Adapun menurut Slamet Muljana dalam Sayuti 2010, suara kata akan terbentuk dari dua aspek, yaitu yang pertama gerak mulut atau bibir, dan yang kedua warna suara. Pembacaan puisi dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu yang pertama pembacaan puisi yang biasa saja. Maksudnya ialah membaca puisi tanpa iringan lagu, suasana, dan lainnya. Pada pembacaan ini hanya mengandalkan vokal saja. Adapun yang kedua, pembacaan puisi untuk pertunjukan. Pada kategori ini diperlukan persiapan yang baik, yang dimaksudnya untuk menampilkan seni pementasan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis keterampilan puisi. Jenis-jenis puisi di Indonesia sangat beragam. Jenis-jenis tersebut dapat dikategorikan dengan perkembangannya, yaitu puisi lama dan puisi baru. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama Indonesia terdiri dari mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Untuk lebih jelasnya, berikut penjabaran mengenai jenis-jenis puisi lama. Yang pertama ada mantra. Mantra adalah ujaran lisan dengan rima yang ketat. Mantra dimitoskan memiliki kekuatan goib, oleh karena itu puisi ini dijadikan sebagai bacaan untuk mengobati orang sakit. Yang kedua ada pantun. Pantun merupakan jenis puisi yang memiliki bentuk dan pola tetap. Bentuknya 4 baris untuk tiap baitnya. Masing-masing baris berpolakan AB. Tiap baris tersebut terdiri dari 8-12 suku kata. Dalam pantun, 2 baris awalnya disebut sampiran, sementara 2 baris berikutnya disebut isi. Pantun berdasarkan isinya dibagi menjadi pantun anak, muda-mudi, agama atau nasihat, teka-teki, dan jenaka. Yang ketiga, karmina. Karmina merupakan sejenis pantun namun isinya lebih pendek. Karena bentuknya lebih pendek, karmina disebut juga pantun kilat. Jenis puisi ini juga memiliki pola yang tetap, yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama dalam karmina disebut sampiran dan baris kedua disebut isi. Yang keempat saya akan menjelaskan seloka. Seloka merupakan puisi dengan pola A yang memiliki sampiran dan isi. Selebihnya seloka mirip dengan pantun, kecuali polanya saja. Yang kelima, gurindam. Gurindam adalah jenis puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 2 baris dengan pola A. Isi gurindam adalah nasihat atau petua. Yang keenam, syair. Syair merupakan jenis puisi dengan ciri tiap bait berisi 4 baris berpola A. Isi syair adalah nasihat atau cerita yang dapat diambil hikmahnya. Yang ketujuh, talibun. Talibun merupakan pantun genap yang tiap baitnya terdiri dari 6, 8, ataupun 10 baris. Beberapa talibun ditulis juga dalam 16-20 baris dalam tiap baitnya. Pola puisi ini adalah A atau 2-2-2-2. Sekian penjelasan mengenai puisi lama. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang puisi baru. Puisi baru Indonesia terdiri dari balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Berbeda dengan puisi lama, puisi baru ini tidak mengenal pola dalam penyusunan puisinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan jenis-jenis puisi berikut ini. Yang pertama ada balada. Balada merupakan jenis puisi yang berbentuk kisah atau cerita. Bentuknya yang bercerita membuat jenis puisi ini memiliki alur, tokoh, dan latar cerita. Yang kedua, himne. Himne merupakan jenis puisi yang berisi puji-puji kepada Tuhan, tanah air, atau pahlawan.
Yang ketiga, ode. Ode merupakan puisi jenis puisi yang berisi sanjungan kepada orang yang berjasa, baik berjasa kepada dirinya maupun kepada tanah air. Yang keempat, epigram. Epigram merupakan salah satu jenis puisi baru yang berisi tentang ajaran atau tuntunan mengenai kehidupan. Yang kelima, romansa. Romansa merupakan salah satu jenis puisi yang baru berisikan nupaan atau perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keenam, elegi. Elegi merupakan salah satu jenis puisi baru yang berisi tentang kesedihan atau tangis. Elegi ini berisikan sejak ataupun lagu yang mengekspresikan rasa duka cita atau keluh kesah karena sedih ataupun rindu. Kesedihannya terutama diakibatkan karena kematian atau kepergian seseorang yang dicintai. Yang terakhir ada 7, satir. Satir adalah salah satu jenis puisi baru yang berisikan sindiran atau kritikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penilaian dalam membaca puisi. Penilaian dalam membaca puisi ini ada 3. Yang pertama ada penjiwaan, yang kedua vokal, yang ketiga gerak. Penjiwaan atau interpretasi puisi dalam hal ini dilihat keutuhan makna puisi, pemahaman dan penyampaian pesan yang terkandung di dalamnya dengan penuh penghayatan. Yang kedua, vokal, yaitu kejelasan dalam mengucapkan kata demi kata, baik dari pengucapan artikulasi, intonasi, dan volume suara. Artikulasi kejelasan dalam membaca puisi ini sangat dibutuhkan. Bunyi vokalnya seperti a, i, u, e, o, ai, au, dan sebagainya harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. Yang ketiga ada gerak. Dalam membaca puisi, hal ini sangat diperhatikan karena mendukung pembaca puisi lebih bermakna atau oleh karenanya hendaklah sesuai dengan tuntunan puisi seperti gerak tangan, gestur, gerak muka, mimik, dan gerak seluruh tubuh, pantomimik. Sekian materi dari saya. Terima kasih.